tuh ngerasa aku selalu beruntung ketemu sutradara-sutradara kayak termasuk Ernest di Teka-Teki Tika gitu yang selalu ngejagain aku. Gue gak enak ngebahas Teka-Teki Tika film sendiri ya, masa kayak gimana pengalamannya di Teka-Teki Tika? Saya bingung kan lu gue tanya gitu, mau jawab jelek gak enak, mau jawab Wah, seru. gak seru banget. Wah, seandainya kalian lihat ada sebuah cut di Teka-Teki Tika memperlihatkan aku berlari menuju Pak Budiman. Proyek ketiga kita kolaborasi yaitu Jatuh Cinta seperti di film-film. Di sini sih peran lo yang gue rasa kayaknya nggak beban sama sekali ya, enak banget ya meranin peran lo ini ya. Syuting tuh rasanya datang, makan apa hari ini? Iya. Susah ya. Bisa, biarkan aku berkarya. Iya. Enggak, gue mau ambil lagi bolnya. Gue nggak percaya bol ini dari tangan lo ya. Ntar lo jatoin lagi. Gila, no trust at all. Baca. Jadi buat teman-teman yang nge-DM walaupun tidak dibalas tapi itu berarti banget buat Sheila ya. Jadi silakan curhati semua masalah kalian. Berikan dia beban hidup. Beban hidup direkam. Tapi susah gak sih jadi struggle-nya si Aurora ini sebagai anak tengah yang selalu gamang gitu. Anak sulung identik dengan tanggung jawab, anak bungsu identik dengan kasih sayang atau perhatian yang itu kan lu kan sesuatu yang lu nggak relate sebenarnya kan. Relate nggak? Enggak kan? Karena sulung kan. Sulung dari 2 ya? Adik lu 1 ya? Aku tuh ada kakak angkat. Jadi aku semi anak tengah. Semi anak tengah. Tapi sebenarnya aku tuh lebih relate ke Awan. Karena aku cewek sendiri. Dan berarti kakak angkat lu cowok? Kakak angkat aku cowok, adik aku cowok. Dan orang tua aku tuh sangat protektif. Terhadap lu? Terhadap aku. I see. Jadi aku sih sebenarnya kalau misalnya ditanya di antara 3 kakak beradik itu lebih ngerti posisi mana, mungkin aku akan bilang Awan. Tapi sebenarnya ketika reading kita tuh nggak diskusi based on stereotypes. Oke, anak sulung kayak gini, anak tengah kayak gini, anak bungsu kayak gini. Pada prosesnya sih akhirnya untuk untuk merasa lebih dekat ke Aurora, aku cuma berusaha ngerti aja apa yang dia alamin, apa yang selama ini dari kecil dia hadapin di keluarganya, kira-kira seperti apa kehidupannya dia di luar keluarga gitu. Jadi sebenarnya nggak punya notes kalau anak tengah itu seperti ini gitu. Dan sebenarnya pun kalau secara saintifik tuh belum terbukti anak tengah tuh. Itu lebih ke stereotype aja ya? Anak tengah tuh seperti itu, walaupun ternyata banyak yang mengalami tetap. Cuma ya jadi emang bukan berdasarkan stereotype itu ketika itu kita diskusinya. Tapi tentu saja kita juga tetap happy ketika banyak yang merasa terwakilkan sama cerita-cerita yang kita bawa di situ. Suka yang manggil Aurora. Sampai sekarang juga masih Aurora. Karena di sebelah lu ada Aurora Ribeiro, bukan? Apa? Aurora Amanda. Aurora Amanda, iya bener. Masih ada yang manggil Aurora gitu? Manggilnya ada nama kesayangannya Yoya. Manggilnya Yoya. Yoya. Gemes sekali. Kemudian Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang. Sebuah film yang cukup beda ya, maksudnya ya itu masih ngelanjutin karakter yang sama tapi treatmentnya cukup berbeda. Dan menurut gua di era dimana kita baru recover dari pandemi, film drama yang lain berat banget di bioskop, tapi Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang kalau nggak salah 800 ribuan ya, kalau nggak salah. Gede juga loh penontonnya segitu sih. Cek toko sebelah kan juga drama 800-an juga. Komedi lah, komedi hitungannya, komedi. Nggak usah lomba-lombaan gini deh. Kompetisi. Tapi Amin, ini berarti akan jadi sesuatu yang kayaknya masih kedepannya masih jadi bagian dari hidup lo lah ya, karakter si Aurora ini ya. Kayaknya sampai kapanpun karakter Aurora siapa? Kalau Mirota gue tahu di Jogja ya, kalau Aurora gue belum tahu. Kayaknya sampai kapanpun karakter Aurora tuh pasti akan jadi salah satu karakter yang sangat aku sayang sekali gitu, karena itu salah satu karakter yang membekas sekali dan dekat sekali dengan banyak orang. Dan kayaknya karena itu aku akan selalu
ngerasa dia itu juga bagian dari apa yang pernah aku jalanin gitu. Ya, gara-gara Aurora followers naik, Ya, terima honor kasih. rate-nya naik. Iya dong. Betul. Terima kasih NKCTHI dan Jujelep. Terakhir kemarin akhirnya Sheila Dara mendapatkan nominasi Piala Citra di Festival Film Indonesia. Tepuk tangan dong. Sebagai Yuli di Noktah Merah. Kaget gak dapet nominasi FFI? Kaget lagi. Gue tau banget pasti lo gak nyangka yang begitu-begitu kan. Pas lihat nama lo di nominasi FFI sejajar dengan nama-nama yang lain tuh gimana? Wah, itu aneh banget rasanya. Kayak aku pas lihat kayak gue nggak bilang nih. Gue relate sih perasaan itu sih. Gue relate banget perasaan itu. Kenapa gue ada di sini Iya, kayak, dengan nama-nama yang lain ini gitu. Tapi itu juga salah satu karakter yang aku sampai sekarang tuh juga masih merasa bersyukur banget bisa memerankan Yuli. Karena buat aku karakternya juga menarik sekali. Unik ya, pelakor tapi bukan pelakor seperti yang selama ini kita lihat di series atau sinetron atau film gitu. Pelakor yang berbeda gitu ya. Dan aku suka karena Sabrina tuh pendekatannya sangat human dalam memportray ketiga karakter ini gitu. Jadi nggak ada yang bener banget, nggak ada yang salah banget. Iya, abu-abu semua ya. Iya, manusia aja kita punya flaws, kita punya kelebihan, kita punya keinginan gitu ya. Jadi itu juga karakter yang bikin aku belajar banyak juga. Berat, bisa dibilang paling berat nggak sih prosesnya? Secara proses lo tantangan karakternya dibandingin proyek-proyek lain, salah satu yang paling berat nggak sih Yuli ini? Kayaknya kalau gue nonton lumayan berat ya di Lunya. Maksudnya ada banyak acting unspoken gitu nggak sih yang harus lo lakukan implisit yang lo nggak boleh keluarin gitu? Sebenarnya beratnya tuh cuma lebih manggil Mas Okama sih. Karena sebelumnya aku mau manggil dia ayah. Itu sih. Tapi setelah... Karena di NKCTHI dia jadi Doni Damara Muda. Dia jadi Doni Emang Damara lu manggil Muda. dia ayah di... Kita semua manggil dia ayah. Aku, Manda, manggil dia tuh ayah Oka gitu. Jadi salah satu yang paling berat di Nokta Merah Perkawinan dari ayah memang jadi itu. Selingkuhan ya. Iya, kok tiba-tiba kayak... Tapi memang... salah satu yang sulit di Nokta Merah Perkawinan itu benar sih, karena ada banyak momen-momen tanpa dialog, tapi juga harus bisa acting, menyampaikan apa yang dirasakan gitu. Cuma lagi-lagi aku tuh nggak tahu ya, aku tuh ngerasa aku selalu beruntung ketemu sutradara kayak termasuk Ernest di Teka-Teki Tika gitu, yang selalu ngejagain aku di di kala kita syuting. Jadi kalau emang nggak sesuai sama apa yang ada di bayangan mereka akan bilang gitu. Dan aku selalu merasa bersyukur akan itu, karena aku tuh nggak bisa kalau dilepas hilang arah. Iya. Gitu. Gue gak enak ngebahas Teka-Teki Tika film sendiri ya, masa kayak gimana pengalamannya di Teka-Teki Tika? Saya bingung kan, lu gue tanya gitu, mau jawab jelek gak enak, mau jawab seru. Wah, seru banget. Teka-Teki Tika itu menurut gue project yang menarik banget dan berkesan banget, karena kita melakukan itu di masa yang pandemi lagi lumayan gila-gilanya, kita karantina di puncak. Rumah itu sekarang laris banget. Itu rumah Teka-Teki Tika itu pertama kali kita pakai syuting. Gue datang ke sana ya, Shil, pertama kali itu rumah gue taunya dari art director gue nggak tahu dia tahu rumah itu dari mana, dikasih fotonya. Wah gila, gue datang ke sana dengan patung-patung burungnya itu kan. Di lokasi di Megamendung di puncak. Wah gue bilang ini rumah keren banget, bener-bener sesuai banget sama apa yang kita cari gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang bilang rumahnya niru Knives Out, ya ampun, gak punya budgetnya kita untuk bikin rumah itu. Rumah kita datang udah begitu, udah jadi rumahnya, kita cuma ngisi-ngisi dikit gitu. Kayaknya lebih susah buat ngerombak mirip. Jadi kalau dibilang mirip rumahnya niru Knives Out, ya kita beruntung dapat rumah yang udah emang sekeren itu gitu. Terus produksinya juga, kita hotelnya juga deket lokasi, bolak-balik di situ Terus seru lah, sampai sekarang WhatsApp grup itu kadang-kadang juga masih jadi tempat ngobrol. Menarik sekali pengalamannya. Pertama kali. Itu menarik banget sih. Itu pertama kalinya aku ada adegan action. Actionan itu ya buat gue juga. Sama itu. Sama. Setelah itu jadi
mau bikin action, oh kira-kira itu nyicip ya seporsi kecil, oh bikin action tuh kira-kira kayak gitu ya. Kayaknya itu bagian yang bikin aku paling stres sepanjang syuting. Tapi itu yang membuat lo jadi put the extra effort ketika lo latihan di workshop nggak sih? Maksudnya kan ada momen-momen yang di luar jadwal yang seharusnya gue nggak jadwalin lo workshop, tapi lo datang minta ekstra waktu karena lo merasa pengen ya mempersiapkan lebih gitu ya. Karena aku ngerasa aku cukup objektif dalam menilai diri aku sendiri. Aku tahu kemampuan motorik aku tidak baik. Wah, seandainya kalian lihat ada sebuah cut di teka-teki Tika memperlihatkan aku berlari menuju Pak Budiman. Kalau naik motor oke lah, naik motor pakai slayer merah oke. Pas lari, aduh, boro-boro mata-mata ini. Itu tuh jadi masalah juga waktu di mengakhiri Cinta dalam 3 episode loh. Harus lari. Sama Yandi. Jadi ada satu adegan di mana aku harus lari nyamperin Dion yang dia abis ngapain ya? Oh, abis tenggelam di laut. Nah, tadinya diambil dalam berbagai angle, dari jauh, ada medium, close up, sama dari belakang. Yang dari jauh nggak dipakai. Kenapa ya? For obvious reasons. Karena semua gerak-gerikmu tampak jelas kalau lebar. Betul, akhirnya yang dipakai itu dari belakang. Ya, untuk menyamarkan koreo ya. Iya. Jadi kayak, nah karena aku tahu kemampuan motorikku memang tidak baik, jadi ketika dapat challenge action di teka-teki Tika, ya aku sadar diri bahwa aku juga harus mengeluarkan effort yang jauh lebih ekstra dari yang disediakan supaya at least nggak malu-maluin banget. Iya. Setelah teka-teki Tika ada actionnya gara-gara warisan kita bikin drama komedi dia jadi junkie, ex-junkie ya. Terus terakhir kita habis syuting bareng, project ketiga kita kolaborasi yaitu Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Di sini sih mungkin peran lo yang gue rasa kayaknya nggak beban sama sekali ya, enak banget ya meranin peran lo ini ya. Kita belum bisa cerita banyak tapi kayak nggak ada adegan dramatiknya, nyeletuk rese doang ya, enak sekali ya. Nyaman banget ya. Syuting tuh rasanya datang. Makan apa hari ini? Iya, gitu. Kayak gue lihat lo beberapa stock editing dan lihat lo di lokasi kayak ini anak kayaknya acting fun banget kayaknya. Karakternya seru sekali, tidak beban. Betul sekali, memang itu tuh salah satu experience syuting yang sangat menyenangkan karena datang tuh nggak mikirin hari ini scene apa. Bodoh amat, karena sini ringan semua. Yandi tolong habis ini diberikan sebagai seorang tapi ada loh yang susah. Yang mana? Jadi karakternya Celine ini, dia tuh walaupun secara bobot emosi ringan, tapi dialognya panjang banget. Oh, panjang-panjang. Iya. Ada satu dialog itu kayaknya ada kali 3 halaman apa ya? Iya. Tapi film ini seperti itu kan, dialognya panjang-panjang memang. Iya, betul. Jumlah scene jauh di bawah jumlah halaman, jadi lo berharap apa? Jumlah scene-nya dikit, jumlah tapi halamannya kok luar biasa. Menarik teman-teman, nanti kalau kita udah tahu kapan tayang, kita ngobrol lebih jauh tentang Jatuh Cinta Seperti Film-Film bareng sama Sheila. Di situ ada juga Nirina, Ringo dan lain sebagainya. Terakhir, boleh? Mana? Di dalam fishbowl ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab ya. Ih, takut. Coba diambil satu, dibuka, dibaca sendiri. Ada. Kok susah ya? Bisa. Biarkan aku berkarya. Iya. Enggak, gue mau ambil lagi bolnya. Gue nggak percaya bol ini dari tangan lo ya. Ntar lo jatoin lagi. Gila, no trust at all. Baca. Ya. Jadi terbukti ya teman-teman ternyata. Megang kertas aja copot, apalagi megang beling. Observasi aku tidak salah. Apa memori masa kecil lo yang paling pertama lo ingat? Ini orang beda-beda loh, Syul. Gue tuh bisa inget sampai jauh banget. Istri gue ingetnya bener-bener cetek banget sampai kayak cuman SD doang gitu. Lu inget memori masa kecil? Apa ya? Your earliest memory. TK tuh kebanyakan aku masih inget sih, karena ada foto-foto, ada dokumentasi. Jadi aku tuh kalau misalnya lihat foto, aku bisa inget momen, bisa recall momennya. Jadi kalau TK tuh kebanyakan aku masih inget. Sebelum itu? Sebelum Balita, itu, inget gak Balita?
Bali. Gue inget tuh Balita. Aku kayaknya memori paling awal adalah aku diajak naik mobil keliling komplek doang sama ayah aku, terus pakai kayak, tau gak sih zaman dulu tuh ada topi Susan yang pakai kepang-kepang gitu. Umur berapa? Itu kayaknya harusnya sebelum TK ya. Oke. Aku juga lupa itu umur berapa, tapi kalau melihat dari fotonya itu harusnya sebelum TK. Oke, berarti masih cukup tajam ya. Kayaknya itu. Mungkin karena ada dokumentasinya aja sih, jadi aku bisa recall. Gue gak ada dokumentasi, gue ingat earliest memory gue masih kecil banget disuapin sama mbak gitu, kayak di jalan terus kayak masih disuapin di Oh iya, wah aku punya memori yang sama ya. Iya, ingat juga ya. Apa janjian kita sekomplek? Ada lagi nggak yang lebih dramatik mungkin? Pernah ngalamin apa gitu lagi kecil? Nyaris digigit anjing atau apa gitu? Apa ya? Nyaris digigit anjing tuh pernah, tapi itu kayaknya SD deh. Jadi nggak kecil-kecil banget. Kalau dramatis sih kayaknya enggak ya, karena hidup aku tuh cenderung datar. Tidak ada lonjakan ataupun gojlokan yang berarti. Tapi lo tau gara-gara ngomong digigit anjing gue jadi keingetan. Salah satu pengalaman gue yang paling aneh berkaitan dengan digigit binatang. Gue pernah digigit monyet. Di mana? Gue pernah digigit. Di mana? Ceritanya dulu gue main ke rumah. Dulu dia teman masa kecil gue, sekarang udah aktor tapi kita udah nggak kontak lagi. Fatir, adiknya Bucek. Oh. Fatir, dia sinetron sih Fatir itu kan. Dulu kita pas kecil bokap dia teman dekat. Jadi gue suka main ke rumah dia. Nah, gue udah nggak tahu lah rumah dia di mana ya. Pokoknya rumah dia tuh kalau keluar rumahnya mau ke jalan raya, gue suka nyegat taksi ditemenin sama suster gue gitu kalau habis playdate lagi SD. Itu jalan tuh ada pohon-pohon gitu. Kayak zaman dulu kan masih banyak kebun-kebun, pohon-pohon tinggi gitu. Gue lagi jalan kaki berdua sama neni gue gitu. Tiba-tiba ada monyet turun dari pohon gitu. Kucuk. Terus gue liat, ih lucu banget, tiba-tiba kaki gue dipeluk, digigit kaki gue sama dia. Gue gak tau dia apa kaki gue kayak pisang apa gimana. Kayak masih ada deh bekas digigit monyet itu. Masa sih? Nih, yang ini. Ada noda coklat ini di sini. Aduh maaf, aku silinder. Pokoknya digigit. Untungnya tuh nggak lo ada pemulung. Karena dia gigit, gue udah gini-gini, dia nggak mau lepas, Sil. Ada pemulung kan punya yang besi yang buat ngorek-ngorek sampah itu. Jadi dia gitu, kabur monyetnya. Gila, ini sungguh sebuah experience yang out of the box. Anda pernah digigit anjing? Digigit kucing? Saya pernah digigit monyet. Itu kertas. Oke. Udah cuma satu doang. Udah satu aja. Oh mau lagi? Ayo satu lagi. Kurang menantang. Lagi. Saya jadi menyesal. Lagi. Boleh. Kayaknya nggak usah deh. Tiba-tiba takut. Deh. Ini mah. Asik. Apa salah satu nama panggilan lo yang jarang diketahui orang? Ambil yang lain. Oh gitu. Ini udah kita jadiin opening. Nggak valid. Aduh berat lagi. Nggak gitu mainnya. Enak banget lo. Seenaknya. Kalau lo bisa bertemu dengan siapapun tanpa terbatas timeline waktu, lo mau ketemu siapa dan kenapa? Dah jawab tuh. Sini gua ambil lagi supaya aman. Siapa ya? Tasnya juga. Siapa? Ayo. Aduh, nggak kepikiran lagi. Siapa ya? Terima kasih sudah menyimak Inframe, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Menurut aku saya emang potong aja kayak sulit nih. Ya udah. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak Inframe, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Kalau lo menikmati dan suka nonton konten ini, silakan di subscribe atau di like atau di komen supaya bisa membantu konten ini sampai ke teman-teman yang lain. Sheila Dara, thank you so much. Thank you, Kak. Always a pleasure. Sampai ketemu lagi. Thank you sudah menyimak Inframe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.